Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mustaki dengan NIM 9214202130. Di sini saya akan menjelaskan materi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 yaitu sistematika dan akuntansi keuangan musabahah. Jadi, yang pertama itu konsep murabahah dalam perspektif fikih. Muamalah jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan lainnya. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah perikatan atau perakadan yang mengandung pengertian pertukaran harta benda atau jasa dengan harta benda lain untuk selama-lamanya atau menjadi milik masing-masing. Menurut peraturan yang ditentukan pengertian bai' al-murabahah dalam fiqh muamalah adalah akad jual beli atas barang tertentu yang pihak penjualnya menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli. Kemudian ia mensyaratkan laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Murabahah adalah salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Jual beli ini berbeda dengan jual beli musawamah atau tawar-menawar. Kedua, landasan hukum murabahah dalam Islam dan pandangan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah Islami. Adapun landasan jual beli murabahah sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kemudian yang ketiga, syarat dan hukum murabahah. Menurut Mons Anwar, syarat rukun jual beli dengan akad murabahah yaitu yang pertama itu dua orang yang bertekad atau penjual dan pembeli dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu balik atau sudah dewasa. Kemudian tidak sah jual belikan yang dilakukan anak kecil. Kemudian tidak ada paksaan atau di atas sukarela. Kemudian beragama Islam. Kemudian itu makut alai atau uang atau barangnya. Dengan syarat yaitu yang pertama, uang dan barangnya merupakan milik pembeli atau penjual. Kemudian yang kedua, barang yang akan dijualnya adalah suci, seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, diketahui atau ditentukan ukuran atau timbangannya. Yang pertama, jika tidak diketahui jual belinya tidak sah karena terdapat keraguan-raguan. Kemudian dapat dilihat jenisnya oleh pembeli dan penjual. Kemudian yang kelima, barang yang dijualnya bermanfaat. Menurut hukum syarat, kemudian dapat diberikan barangnya atau uangnya kepada yang berkepentingan. Kemudian, beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani, yaitu Usmani dalam bukunya Askarya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan manual kepada orang lain dengan menambah tingkat keuntungan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lump-sum atau persentase tertentu dari biaya. Kemudian yang ketiga, semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman pajak dan sebagainya dimasukkan dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat ini. Kemudian yang keempat, murabahah dikatakan sah apabila biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti.
Kemudian konsep murabaha dalam Fatwa MUI dan perundang-undangan. Yang pertama, konsep murabaha dalam perundang-undangan, yaitu pembiayaan murabaha diatur dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang transaksi jual beli yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad murabaha, salam, dan istisna. Selain itu, terdapat pula ketentuan secara teknis dapat dijumpai dalam pasal 1.3 PBI nomor 19/2007. Kedua, konsep murabaha dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau MUI, yaitu pelaksanaan murabaha selain dijelaskan dalam fiqh muamalah dan undang-undang juga diatur dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau MUI pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatannya, Bank Syariah harus memiliki fasilitas murabaha bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba. Kemudian aplikasi murabaha di lembaga keuangan syariah. Murabaha merupakan salah satu konsep Islami dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islami untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan nasabahnya. Sekian materi dari saya. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.